Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah melebihi salat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi ada dua versi. Ada yang mengatakan di atas ya itu tadi 25 derajat. Tapi ada juga yang hadis mengatakan sholatul jamaah tafdulu sholat fadhi bi 27 darajah, yaitu sholat berjamaah melebihi daripada sholat sendirian, selisihnya dengan 27 derajat. Ini walaupun toh ente sholat sendirian dibolak-balik sampai 27, ini tidak akan pernah menandingi sholat berjamaah. Keutamanya sholat berjamaah tidak bisa menandingi kelebihannya sholat berjamaah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sholawati 'inda Allah ta'ala sholatus subhi yaumal jum'ati fi jamaah. Salat yang paling utama, afdalus sholati, salat yang paling utama 'inda Allah ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salatul subhi yaumal jum'ati, ialah salat subuhnya pada hari Jumat. Salatul subhi yaumal jum'ati, ialah salat subuh pada hari Jumat. Fil jama'ati, dalam berjamaah. Inilah ya keutamaannya ataupun yang paling utama di sisi Allah, yaitu adalah sholat subuh di hari Jumat fil jamaah, yaitu dengan berjamaah. Di hari Jumat antum kok sholat subuhnya berjamaah, maka ini adalah sholat yang paling utama di sisi Allah, yaitu afdalus sholati indallah sholatus subhi yaumal jum'ati fi jamaah. Wa qala lan nabi wa qala lan subhan nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatas subhi, barang siapa mengerjakan sholat subuh bil jamaah, dengan jamaah, thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala, kemudian duduk, thumma jalasa, kemudian duduk, yadhkurullah ta'ala, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari naik. Kana lahu sitrun minan nari wa bari'u, maka ia mendapat perlindungan dari api neraka. Masya Allah. Sedangkan kita udah setiap hari seperti itu, ya. Tuh. Man sholat sholatas subhi fil jamaah, ya, barang siapa yang sholat subuh ini berjamaah. Ente jamaah nggak sholatnya? Summa jalasa yadhkurullah ta'ala, setelah sholat jamaah ente zikir nggak? Baca tasbih, baca sholawat, baca tahmid, baca tahlil, ya, baca radhibul haddad. Masya Allah itu. Thumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu asyamsu, setelah selesai zikir, baca radhibul haddad, dilanjut dengan mengaji Al-Quran, dilanjut dengan mengaji kitab. Masya Allah. Hatta tatlu asyamsu kana lahu sitrun minan nari wa bari'ah. Ini sehingga matahari ini naik atau matahari ini terbit
Maka kata Rasulullah, kana lahu sitrun minan nari wa bari'a. Maka ia mendapat perlindungan dari api neraka dan dibebaskan dari api neraka. Udah dilindungi dari api neraka, badannya tidak terkena api neraka, dan ia dibebaskan dari siksa api neraka. Paham ya? Makanya zikir, jangan tidur. Habis sholat subuh kok tidur? Ya, Dias, Rizik, Rizky, Kevin, Zaid, Sailan apalagi. Ayolah, di belakang imam lagi. Jelas. Zikirnya yang jahar, yang keras. Nah, disuruh zikir tuh itu manfaatnya ya. Ulangi ya. Man sholla sholatas subhi fil jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa jalasa yadhkurullah ta'ala, kemudian ia duduk menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, ya, berzikir, bertahmid, bertahlil hatta tatlu asy-syamsu, sehingga matahari itu terbit. Kana lahu sitrun minan nari wa bari'a. Maka seseorang tersebut mendapatkan perlindungan dari api neraka dan dibebaskan dari api neraka. Mau dibebaskan dari api neraka? Makanya kalau setelah sholat subuh, zikirnya jangan ngantuk. Seperti yang keras tuh ngomongnya siapa ya? Salatul rajul wa qala, dan dawu sapa nabiyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatul rajul bil jamaah tazidu ala salatihi wahdahu 25 darajatan, fa idza shallaha bi ardin falatin fatamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balaghat salatuhu 50 darajat. Salatul rajuli, salatnya seseorang, fil jamaati, dalam jamaah, tazidu salatihi wahdahu 25 darajah, melebihi salatnya sendirian. Tazidu ala salatihi wahdahu, melebihi salatnya sendirian 25 darajatan, 25 derajat. Faida shallaha, apabila ia mengerjakannya, bi ardin falatin, di padang yang luas, fatamma wudu'aha, dengan menyempurnakan wudunya, wa ruku'aha, dan rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya, balaghat salatuhu, maka salatnya mendapat 50 darajatan, 50 derajat. Ya Allah. Nih, barang siapa yang sholat jamaah ini, ya, yang sholat berjamaah, tazidu ala sholati wahid wa tazidu ala sholati wahdahu, melebihi sholatnya sendirian, ini melebihi daripada 25 derajat. Dan apabila faida sholaha bi ardin falatin, ini sholatnya, ia mengerjakan sholatnya di padang yang luas, dengan menyempurnakan wudunya, menyempurnakan rukuknya, dan menyempurnakan sujudnya, maka tidak mendapat lagi 25, akan tetapi ia mendapatkan 50 darajah, ditambah itu 2 kali lipat, mendapatkan 50 derajat. Wa qala lan dawu sapa nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man adrokal jamaah arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Ya. Man utawi sapane wong adroka kang salat adrokal jamaah kang salat berjamaah. Barang siapa yang salat berjamaah selama arba'ina yauman, selama 40 hari, kataballah, maka Allah menulis, Allah mencatat lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Allah akan membebaskannya, Allah akan mencatatkannya bagi orang yang sholat berjamaah 40 hari tersebut, ya, atau baginya akan dibebaskan dari minan nar, akan dibebaskan dari api neraka, dan dibebaskan dari apa? Dari sifat munafik. Ngerti? Itu udah berapa hari sholat jamaah? Setiap hari. Setiap Hari. lebih nggak 40 hari? Lebih. Ya, luar biasa. Itu fadilahnya sholat jamaah. Nah, jamaah, makanya Abi mewajibkan sholat jamaah. Sakit pun sholat jamaah. Jangan sampai nggak sholat jamaah. Ya, tadi udah dijelaskan di depan. Walaupun tajalisan, walaupun toh ente sholat jamaah sambil duduk. Kalau lagi sakit sholat jamaah. Ya. Waktu Abi mondok di Lirboyo di HM Antara, sholat jamaah itu diabsen. Saking wajibnya sholat jamaah diabsen. Jadi kalau seminggu ada 3 kali nggak sholat jamaah, nanti ditakzir. Seminggu 3 kali ada ghaib, baik itu duhur atau asar atau isya. Jadi setiap minggunya nggak boleh lihat TV. Iya, bener. Atau kalau 1 minggu dia nggak pernah jamaah, wah, ditakzir. Saking mewajibkannya sholat jamaah, karena sangat besar sekali fadilahnya sholat berjamaah. Ya, apalagi antum semua yang lagi thalabul ilmi ini, istiqamah sholat jamaah, belajar, maka diajarkan sekarang diistiqomahkan sholat jamaah. Walaupun nanti kalau udah di rumah sholat jamaah, baik itu sama saudaranya kalau nggak ke masjid, ataupun sama bapaknya, sama mbahnya, ataupun sama kakaknya, antum yang jadi imam. Ya, kalau udah diajarin di sini bagaimana zikirnya, bagaimana tahlilnya, bagaimana doanya, antum belajar jadi imam di rumah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya man adrakal jamaah arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Jangan sampai kita tidak menjalankan sholat jamaah karena fadilahnya sangat-sangat besar sekali. Barang siapa orang sholat berjamaah selama 40 hari, ya, maka Allah akan menulisnya. Bagi orang yang mengerjakan sholat jamaah itu terhindar dari api neraka dan sifat munafik. Wa qala lan dawsuban Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa mengerjakan sholat subuh dan sholat asar bersama jamaah, tuh, subuh jamaah, asar jamaah, dakhalal jannah bi ghairi hisab, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Nanti jamaah enggak subuhnya? Salat asar jamaah enggak? Tuh. Maka dakhalal jannah bi ghairi hisab. Enak enggak? Iya. Makanya istiqomah jamaahnya. Man shalla bardaini, barang siapa mengerjakan sholat subuh dan asar, dakhala jannah bi ghairi hisabin,
ia masuk surga tanpa hisab. Wa qala lan dawsabu'an Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syahida salata jamaah, barang siapa menghadiri salat jamaah, kataballahu ta'ala gaiban wa raji'an asara hasanatin, Allah menetapkan baginya ketika kataballahu lahu dhahaban dhahaban ing lunga Allah menetapkan baginya ketika pergi warajian dan pulang asra hasanat 10 kebaikan ya 10 ketika dahaban ketika pergi ia mendapatkan ke 10 kebaikan warajian dan pulangnya ia mendapatkan 10 kebaikan wa maha anhu asra sayyiatin wa rafa'alahu asra darajatin, dan menghapus darinya 10 dosa. Tuh, sapa wong sing duwe dosa 10 dihapus. Wa maha anhu asra sayyi'ah wa rafa'alahu asra darajah, dan mengangkat baginya 10 derajat. Udah mendapat 10 kebaikan, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Ini bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Itu hadir tok loh, hadir sholat jamaah.